Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yorisa Syawalina Rianti, selaku pembawa acara debat kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri salah satu rangkaian acara Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yaitu debat calon Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Roberto Z. Hamoraka, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Saudara Faris Izha Fitra, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Saudara Muhammad Nur Fikri, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Saudari Faranisa Syifalia, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah pembacaan tata tertib debat, yang keempat adalah perkenalan calon ketua beserta visi dan misi, yang kelima adalah sesi pertama tanya-jawab pertanyaan dari sosial media, yang keenam adalah sesi kedua tanya-jawab dari audiens, yang ketujuh adalah pernyataan penutup oleh calon ketua, dan yang kedelapan adalah hadirin sekalian, langsung saja kita mulai acara debat calon ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada kepada Saudari Faranisa Syifalia. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin sekalian dan tamu undangan. Yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dharma Persada, dan saya banggakan para calon Ketua Himaneda dan Mahasiswa Aktif Manajemen Universitas Dharma Persada, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia KPU FE yang tetap semangat dan bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan KPU FE hingga saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua kesehatan. Berkat rahmatnya kita dapat menjalankan acara debat Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dharma Persada. Walaupun situasi saat ini sedang tidak berpihak kepada kita, tetapi acara KPU tetap bisa dilaksanakan sampai detik ini, yaitu dengan cara debat online. KPU FE terus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik untuk Fakultas Ekonomi agar terus bisa melakukan perubahan-perubahan yang bersifat inovatif. Dan dengan adanya aplikasi Skype ini, kita dapat melaksanakan debat online pada sore hari ini. Saya harap teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada dapat menikmati kegiatan KPU FE secara hikmat dan senang. Apabila ada kekurangan dari kepanitiaan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dalam situasi pandemi COVID-19 kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Faranisa Syifalia selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada kepada Saudara Faris Izha Fitra. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Roberto Z. Hamoraka selaku Ketua BEM Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Ketua Himada Saudara Muhammad Nur Fikri
Yang saya hormati Ketua KPU Saudari Siva, dan yang saya banggakan calon Ketua Himaneda Saudara Akbar dan Adit, dan yang saya cintai mahasiswa aktif manajemen Universitas Dharma Persada. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat untuk berkumpul pada acara sore hari ini, yaitu debat online calon ketua Himaneda periode 2020-2021. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia KPU yang sudah merangkai acaranya dengan sebaik mungkin. Semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan lancar dan baik. Dan untuk calon ketua Himaneda, tolong keluarkan kemampuan kalian dan kualitas kalian, tetap semangat untuk debat sore kali ini. Siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua Himaneda, semoga Himaneda berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu singkat saja dari saya sambutannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faris Isa Fitra selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada kepada Saudara Roberto Z. Hamoraka, kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Saudara Faris selaku Ketua Himpunan dan Saudara Fikri selaku Ketua Himpunan juga dari Akuntansi, dan Siva Ketua KPU beserta jajarannya, dan teman-temanku mahasiswa semuanya yang sangat saya banggakan juga. Dan untuk kedua calon yang sangat saya banggakan, di kesempatan kali ini tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya beberapa yang perlu saya sampaikan. Yaitu yang pertama mengenai terhadap calon ketua. Kedua calon ketua harus tetap semangat, sekalipun dalam masa pandemi ini kalian harus tetap semangat. Terutama pada saat debat kali ini, buktikan semua keluarkan kemampuan kalian untuk supaya masyarakat ekonomi terlebih khusus dan manajemen dapat mampu menentukan secara baik dan benar. Di kedepannya kalian berdua harus menjadi satu, saling mendukung satu sama yang lain untuk dapat memajukan himpunan mahasiswa manajemen ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan terbatas karena pandemi jadi ide kita terbatas, tapi jadikan masa pandemi ini menjadi pembelajaran berharga supaya dapat membangun kembali, membangkitkan kembali semangat organisasi, semangat gerakan kita untuk organisasi yang lebih baik. Teman-temanku mahasiswa semuanya, tetap meningkatkan rasa kepedulian kita, perhatikan rekan-rekan kita sesama mahasiswa dimanapun mereka berada. Dan untuk pesan untuk KPU, tetap semangat sekalipun dalam masa pandemi, semoga cepatnya bisa selesai, kita bisa berkumpul sama. Ya, perlu kalian untuk kita merayakan bersama, karena kalian adalah panitia yang luar biasa, bisa dibilang seperti itu. Masa pandemi dan tetap semangat, menguras tenaga karena banyaknya tugas, tapi kalian tetap tanggung jawab dalam menjalankan tugas ini. Kita perlu memberikan apresiasi yang KPU, dan dari saya juga minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Teman-teman semua mahasiswa, terlebih khusus saya minta maaf kepada KPU dan Ketua Himpunan Manajemen dan kedua calon. Saya tidak bisa ikut sampai selesai karena ya mungkin kendala ya kalau online ya begini ya, paket data yang sudah mulai sekarat tidak cukup lagi sebenarnya ya.
Jadi saya mohon dari sini mungkin saya tidak aktif, tetapi saya selalu mendukung. Semoga berjalan dengan lancar, semangat terus, tetap tunjuk yang terbaik. Semoga ke depan yang terpilih itu yang terbaik. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Roberto Z. Hamoraka selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada atas sambutannya. Acara selanjutnya ialah pembacaan tata tertib debat pada hari ini. Tata cara debat online. Yang pertama, pelaksanaan debat dialogis dilakukan di aplikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Skype. 2. Peserta dapat debat hanya diberikan 1 kali kesempatan bertanya dan dilarang memberikan tanggapan dalam bentuk apapun. 3. Debat terdiri dari 2 sesi, 1 sesi terdiri dari 3 pertanyaan. 4. Setiap pertanyaan langsung dijawab oleh calon tanpa perlu menunggu pertanyaan lainnya. 5. Setiap pertanyaan, calon diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. 6. Sebelum mengakhiri sesi 2, para calon dipersilakan untuk bertanya satu sama lain. 7. Selama acara debat berlangsung, peserta ataupun calon diharapkan semua mic selain calon dan MC atau moderator harus di-mute, kecuali saat menjawab salam, bertanya, atau memberikan sambutan. Wajib menyalakan video bagi semua peserta debat, tetapi jika mengalami masalah konektivitas atau mengalami masalah yang sekiranya dapat mengganggu jalannya debat, maka tidak wajib bagi semua peserta debat untuk menyalakan video. Kecuali bagi calon ketua, MC, dan moderator, video wajib dinyalakan dan tidak boleh dimatikan. Jika ingin bertanya, terlebih dahulu mengetikkan nama diri sendiri, setelah itu akan dipersilakan berbicara. Menggunakan pakaian yang rapi, dan menggunakan almet khusus untuk panitia KPU serta calon ketua. Tidak dalam posisi tidur atau posisi lainnya yang kurang baik, background staff harap polos atau layak selama tidak mengganggu jalannya debat. Harap berada di tempat yang hening atau sepi, serta terhindar dari suara yang bising. 8. Selama acara debat berlangsung, peserta ataupun calon dilarang menggunakan kata-kata yang mengandung fitnah atau umpatan terhadap calon lainnya, panitia dan publik, serta menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan, membawa dan mengatasnamakan atau menyinggung suatu lembaga kemahasiswaan di Universitas Dharma Persada, dan membahayakan pihak-pihak lain, melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun dalam bentuk apapun, mengganggu kelancaran kerja KPU dalam proses debat, dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol dan merokok, keluar dari acara debat dengan sengaja, kecuali jika ada masalah konektivitas atau masalah mendesak lainnya, mengambil screenshot dan screen record saat debat berlangsung selain panitia Dokmas KPU. Terima kasih, acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator. Debat sesi kali ini akan dipandu oleh saya, Salsabila Diana, dengan menyusung tema menciptakan kualitas pimpinan yang berkarakter, inovatif, kekeluargaan, dan bertanggung jawaban. Sesi pertama debat calon ketua Himaneda 2020 akan dimulai dengan penyampaian visi dan misi para kandidat, sesuai dengan kesepakatan masing-masing tim sukses. Calon ketua Himaneda nomor urut 1 mendapat giliran pertama menyampaikan visi dan misinya. Dipersilakan kepada Saudara Adit, waktunya dimulai 4 menit dari Saudara berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Anugrah, jurusan Manajemen Angkatan 2018. Izinkan saya untuk memaparkan visi dan misi saya sebagai calon Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dharma Persada. Adapun visi saya yaitu mewujudkan Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dharma Persada sebagai organisasi yang aktif, responsif, dan bertata krama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dimana di sini saya mengajak teman-teman mahasiswa manajemen Unsada agar lebih aktif, responsif, dan bertata krama dalam hal berorganisasi maupun di dunia pekerjaan. Adapun misi saya memiliki 4 poin misi. Yang pertama, 1. Menjalin hubungan yang aktif kepada mahasiswa-mahasiswi manajemen Universitas Dharma Persada agar terciptanya komunikasi yang baik.
Di sini saya ingin teman-teman mahasiswa manajemen Unsada agar lebih terbuka satu sama lain, tidak dibeda-bedakan berdasarkan perangkatan, yang dimana di sini bertujuan untuk menghasilkan komunikasi yang baik nantinya. Yang kedua, menjadikan himpunan mahasiswa manajemen Universitas Dharma Persada sebagai wadah internal untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa-mahasiswi manajemen Universitas Dharma Persada. Di sini saya ingin memberitahu kepada mahasiswa manajemen Unsada bahwa kami Himaneda membuka pintu selebar-lebarnya untuk kalian yang memiliki keluhan. Kami juga menerima dan menyalurkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa manajemen Universitas Dharma Persada. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan mahasiswa-mahasiswi manajemen Universitas Dharma Persada. Yang keempat, merealisasikan program kerja berdasarkan hasil rapat kerja. Di poin ini bersangkutan dengan misi saya yang nomor 2, yang dimana saya akan merealisasikan program kerja atau aspirasi yang teman-teman berikan nantinya kepada kami setelah dirundingkan bersama dengan para anggota Himaneda. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Adit. Selanjutnya nomor urut 2, waktunya sama dimulai dari Saudara Akbar berbicara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman sekalian, semoga sehat ya. Dan tetap ikutin anjuran pemerintah agar kita dapat membantu pemerintahan. Oke, kali ini saya akan membacakan visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan Himaneda menjadi ujung tombak yang sesungguhnya bagi mahasiswa manajemen Universitas Dharma Persada. Kenapa saya menyebut seperti itu? Karena saya belum sepenuhnya merasakan bahwa Himaneda menjadi sebuah ujung tombak yang utama bagi mahasiswa manajemen. Misi saya yang pertama adalah yaitu membuat program-program, di mana bukan program-program tahunan yang sering dibuat, tapi saya akan membuat program di mana untuk meningkatkan soft skill mahasiswa manajemen Unsada. Contohnya seperti apa? Contohnya saya akan membuka ruang diskusi untuk anak-anak yang ingin belajar public speaking. Yang kedua, ingin mengoptimalkan kinerja para anggota saya, di mana bukan hanya program kerja yang saya optimalkan, tetapi saya akan membuat anggota saya itu peraturan-peraturan tersebut untuk menjadikan anggota itu menarik teman-teman sekalian untuk bisa gabung dalam himpunan ataupun acara-acara himpunan, dan juga dengan itu saya ingin menjadikan dengan adanya peraturan-peraturan tersebut menjadikan teman-teman saya dapat mendorong adik-adik kita untuk bisa aktif di dalam lingkungan perkuliahan. Yang ketiga, saya akan menciptakan budaya partisipasi aktif untuk teman-teman sekalian, di mana budaya partisipasi aktif ini saya menginginkan bahwa mahasiswa manajemen Unsada berkurang tingkat pasifnya. Yang terakhir, saya akan menjalin koordinasi yang bersinergi, baik internal ataupun eksternal. Saya akan membuat beberapa kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan membangun Himaneda serta menjalin relasi yang baik untuk Himaneda ke depan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada yang telah dikirimkan ke kami melalui Instagram. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Kepemimpinan seperti apa yang akan Anda terapkan jika terpilih nanti? Dipersilakan pada calon nomor urut 2 untuk menjawab. Oke, kepemimpinan yang seperti apa? Yang pasti, yang pertama saya akan lakukan atau yang saya akan contohkan kepada anggota saya adalah sikap terbuka. Di mana jika saya menerapkan sikap terbuka, saya akan merasa lebih lega, dan juga mungkin teman-teman sekalian juga akan merasa lebih terbuka dengan saya atau lebih welcome terhadap saya. Itu yang akan saya terapkan. Yang kedua, saya juga akan menerapkan sifat pemimpinan yang bersikap adil. Di mana jika siapa sih yang kita nggak mau dicurangi atau
merasa tidak dihargai segala macam. Nah, oleh karena itu saya ingin bersikap adil terhadap semuanya. Yang ketiga, saya ingin menjadi pemimpin yang jujur, di mana dengan menjadi pemimpin yang jujur kita kayak gini, menjadi pemimpin bukan tanggung jawab terhadap manusia, tetapi terhadap Tuhan juga. Jadi oleh karena itu saya ingin menjadi pemimpin yang jujur, yang bisa menjadikan kebanggaan tersendiri bagi saya ataupun anggota. Mungkin itu jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Baik, jika ditanya seperti apa, ya berarti saya di sini jadi hanya bertanggung jawab, bukan semua apa yang saya ambil atas apa yang saya ambil nanti. Mohon maaf, saudari Adit, Ya, suaranya kurang jelas tadi. ini udah cukup belum ya? Udah. Ya, yang dimana di sini saya akan bertanggung jawab atas namanya Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dharma Persada. Lalu saya di sini akan bertanggung jawab atas keaktifan dari manajemen Universitas Dharma Persada ini. Karena saya di sini ingin ingin memberitahu dulu kepada anggota-anggota saya yang nantinya, saya ingin jangan bertanggung jawab ini berpacuan kepada satu orang, tapi bertanggung jawablah kalian kepada diri masing-masing kalian ini. Karena kita sudah diamanahkan oleh teman-teman kita untuk lebih baik lagi dalam mengurus organisasi ini. Lalu kita harus bisa menjalankan amanah itu dengan baik, karena organisasi ini butuh yang namanya estafet ataupun next generation gitu, yang dimana kedepannya himpunan ini butuh penerusnya. Nah, kita di sini pingin menggambarkan atau mencontohkan kepada teman-teman semua ataupun penerus Himaneda nantinya itu bisa lebih baik lagi, karena saya di sini ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwasanya saya ini bisa bertanggung jawab, dan bertanggung jawab ini tuh dalam arti bukan disepelekan tapi berani, karena beraninya kita ini bisa menunjukkan kita itu bisa. Karena bahwasanya teman-teman jangan sekiranya bertanggung jawab itu ya disepelekan tapi ditinggalkan gitu. Nah, saya di sini pengen itu teman-teman di sini bisa mengondisikan dirinya masing-masing bertanggung jawab, saling terbuka dengan satu sama lain, karena dengannya itu kita bisa tahu situasi dan keadaan dari organisasi. Begitupun saya pun sebagai ketua nantinya, sebagai pemimpin nantinya, saya bisa menjadi penengah dari teman-teman semua agar saya bisa lebih mengontrol teman-teman semua gitu, entah di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Mungkin sekian dari saya tentang pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Baiklah, akan dilanjutkan pertanyaan kedua. Apa inovasi Anda dalam menciptakan organisasi yang berprestasi? Dipersilakan pada calon nomor urut 1 untuk menjawab. Ya, dipersilakan untuk calon nomor urut 1, Saudara Adit, untuk menjawab. Maaf, ada suara saya nggak ya? Ada Kak. Ya, jadi di sini apa namanya inovasi apa yang pasti tadi mohon maaf itu tadi terakhir pertanyaannya apa ya? Maksudnya di bagian akhirnya? Aku ulang ya pertanyaannya. Ya. Nomor 2, apa inovasi Anda dalam menciptakan organisasi yang berprestasi? Oh, ya. Ya Pak, di sini saya berprestasi ini saya ingin menunjukkan ke himpunan manajemen yang baru ini di generasi saya, yang pasti bukan hanya sekedar hasil atau
prestasi-prestasi dari nilai gitu, tapi proses perubahan dari himpunan yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini saya ingin membuat himpunan saya di generasi saya ini bisa lebih baik dari himpunan yang sebelum-sebelumnya. Karena saya di sini mikirnya kita ini adalah keluarga yang dimana saya di sini ingin menutupi kesalahan-kesalahan dari organisasi ataupun Himaneda yang sebelum-sebelumnya. Yang dimana prestasi itu banyak caranya yang bisa kita lewati. Bisa dari acara-acara yang kita buat, entah itu salah satunya seminar ataupun adanya metode-metode pelatihan. Pelatihannya dalam arti di sini kita mungkin saya mempunyai ide yang namanya pelatihan materi untuk semester untuk yang semester 5 ataupun 6, di mana pelatihan ini itu untuk mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa manajemen untuk membantu membuat laporan-laporan mengenai PKL. Karena dari yang saya lihat untuk yang sebelum-sebelumnya yang saya teliti itu mereka masih kesulitan dalam membuat laporan-laporan PKL. Nah, di sini saya ada suatu inovasi yang dimana itu bisa membantu untuk mahasiswa-mahasiswa manajemen. Ya syukur-syukur alhamdulillah karena himpunan ini bisa mewadahi hal tersebut, itu sangat membantu untuk mahasiswa manajemen Unsada yang dimananya ini bisa berkelanjutan nantinya. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Oke. Bagaimana menjadi organisasi yang berprestasi? Sebenarnya mungkin ini adalah double meaning. Jadi saya antara organisasinya ataupun mahasiswanya. Yang akan saya lakukan adalah bagaimana menjadi organisasi yang berprestasi. Yang pertama, kita harus membuat inovasi-inovasi yang baru, di mana bukan hanya membuat program-program yang berkelanjutan. Misalkan tahun sebelum hanya membuat seminar, hanya membuat kunjungan industri, dan diulang lagi di tahun saya. Itu mungkin saya akan lakukan, tapi kita harus membuat inovasi-inovasi lainnya. Karena dengan kita berinovasi, itu adalah salah satu prestasi yang dibuat oleh himpunan angkatan saya. Inovasi apa yang saya akan buat? Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan sedikit, saya akan membuat di mana program diskusi di mana teman-teman yang ingin belajar public speaking dengan baik, itu nanti akan saya wadahi. Karena sampai saat ini, mungkin teman-teman sekalian yang pengen banget ikut lomba debat, pengen ikut lomba public speaking atau lain-lain, tapi tidak ada mewadahi ataupun tidak ada yang membantu. Nah, tugas himpunan itu adalah salah satunya seperti itu. Dan juga saya akan membuat kelas esai di mana teman-teman yang ingin belajar membuat esai, membuat tulisan karangan ilmiah dan lain-lain, itu saya akan wadahi di mana saya akan membuat grupnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kami menjadi organisasi yang berprestasi dengan membuat inovasi-inovasi yang membuat mahasiswa Universitas Dharma Persada itu dapat berprestasi juga. Jadi kesimpulan saya bagaimana agar organisasi itu berprestasi, yaitu membuat inovasi-inovasi yang juga dapat membuat mahasiswanya berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kalian sebagai calon ketua dekat dengan mahasiswa serta meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut andil bagian dalam organisasi di tengah pandemi saat ini? Dipersilahkan pada calon nomor urut 2 untuk menjawab. Oke. Di tengah pandemi kayak gini, udah pasti kita akan selalu dibatasin dengan kegiatan yang akan dibuat oleh himpunan. Bagaimana caranya? Yang pasti kita akan membuat acara-acara di mana akan direalisasikannya bukan secara langsung tetapi secara online. Contohnya web seminar dan juga lifestyle Instagram itu juga akan nanti dibuat, dan juga bagaimana agar mahasiswanya itu dapat berkecimpung ataupun dapat aktif dalam kegiatan kita. Yaitu saya akan meminta kepada anggota saya untuk berbuat terbuka terhadap teman-teman sekalian, terhadap adik kelas ataupun lainnya,
agar mereka juga senang dengan kami gitu, dengan kegiatan kami. Karena dengan kita dapat terbuka dengan teman-teman sekalian yang bukan anak organisasi, itu mereka juga akan tertarik terhadap organisasi itu sendiri. Dengan cara seperti apa? Saya juga akan menyarankan kepada teman-teman saya, anggota saya, untuk istilahnya menjadi sales bagi himpunan. Salesnya itu seperti apa? Yaitu mengenalkan himpunan dengan baik. Contoh seperti saya, kalau saya punya teman, saya ngobrol, ikuti organisasi nggak gini-gini. Saya menjelaskan dengan baik, biarpun saya tidak ikut himpunan, tetapi saya minta kepada teman-teman nanti untuk menjelaskan dengan baik seperti kalau himpunan itu tuh kayak gini-gini, ikut himpunan atau ikut acara himpunan tuh bakal kayak gini-gini. Jadi saya akan menerapkan kepada teman-teman nanti anggota saya untuk menjadi sales, di mana mereka harus menjelaskan dengan baik terhadap adik kelas dan juga teman sebayanya. Mungkin itu karena dengan kita dapat istilahnya terbuka, terus dapat humble terhadap orang lain, saya yakin orang-orang yang tidak tahu akan himpunan, tidak bisa, mungkin malas mengikuti segala kegiatan, itu akan hatinya akan luluh juga ketika mereka melihat bahwa kita bekerja, kita dapat menjelaskan dengan baik itu. Dalam artian entah itu dalam sikap kita ataupun omongan kita. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Ya, di sini saya akan menjawab bagaimana caranya mendekatkan dengan situasi pandemik yang seperti ini. Yang pasti kita melakukan dengan secara perlahan-lahan. Dengan cara kita meneliti dulu atau melihat dulu di lapangan seperti apa. Dalam arti kita melihat dulu nih situasi mereka tuh seperti apa, sifatnya seperti apa, mereka tuh maunya apa. Nanti di situ baru kita bisa tahu. Dalam arti kita di sini akan mendiskusikan, saya pribadi sebagai ketua akan mendiskusikan lagi kepada anggota saya yang dimana kemungkinan saya di sini akan benar-benar memanfaatkan di bidang pendidikan yang saya punya. Karena saya ingin di bidang pendidikan yang saya punya nantinya ini sangat bisa membantu teman-teman ataupun adik-adik adik kelas nanti yang 2020 yang akan masuk untuk bisa membantu materi-materi mata kuliah yang sekiranya mungkin kesulitan bagi mereka. Dengan cara seperti apa saya membantu mereka ataupun dengan cara seperti apa bidang pendidikan saya membantu mereka dalam mengatasi materi kuliahnya. Mungkin nanti saya di sini akan membuka suatu slogan ataupun suatu ya bisa dibilang slogan di sosial media Himaneda yang dimana itu berisi tentang kelas online, yang dimana kita di sini balik lagi kita siap mewadahi teman-teman yang sekiranya membutuhkan bantuan kita, karena kita di sini juga ingin sekiranya membantu teman-teman untuk tidak kesulitan di kedepannya. Karena balik lagi kita di sini nggak bisa namanya paksaan. Saya pribadi pun begitu. Saya bakal mengajarkan kepada teman-teman saya, saya minta tolong jangan ada yang memaksa suatu mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kita ini. Karena saya pengen mereka ini benar-benar mengikuti kegiatan yang saya punya, itu benar-benar pure dari hati mereka tanpa dipaksa oleh siapapun. Karena dari situlah saya bisa melihat mereka yang nantinya itu bisa menjadi suatu sumber daya manusia yang berkualitas, yang dimana mereka ini bisa kita olah lebih baik lagi. Karena balik lagi itu nggak beda jauh dengan pendekatan yang saya bakal kasih tahu pada anggota-anggota saya, yang dimana kita sebagai senior, terutama lagi kita sebagai himpunan mahasiswa, kita di sini harus membuat kita menyapa adik kita tentang mata kuliah nantinya. Sekian. Ya. Terima kasih. Selanjutnya sesi kedua debat kali ini akan mengambil pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Untuk pertanyaan akan diarahkan kepada kedua calon dan diharapkan untuk tim sukses dilarang untuk memberikan pertanyaan.
Dipersilakan untuk audiens yang ingin bertanya. Jumlah maksimal pertanyaan untuk sesi kali ini adalah 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Faris Ihza Fitra, dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada kedua calon ketua Himaneda. Pertanyaannya itu, di saat kalian terpilih nanti, sangat tidak memungkinkan kalian terhindar dari sebuah tekanan, baik itu dengan anggota, BEM, maupun hal lainnya. Bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dipersilahkan pada calon nomor urut 1, Saudara Adit, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Ya, salah satunya caranya adalah balik lagi. Saya tidak lupa lagi memberi himbau kepada teman-teman semua di sini. Saya bakal balik lagi ke anggota saya. Saya tidak mau melupakan anggota-anggota saya di sini, terutama Himaneda. Karena saya pingin setiap apapun masalah yang saya punya, terutama mengenai tentang fakultas ekonomi, entah itu BEM ataupun dan yang lainnya, itu pasti saya langsung mendiskusikan dengan keanggotaan saya. Karena di sini saya tidak mau memikirkan itu sendiri, dalam arti saya ingin teman-teman saya yang sudah berjuang dengan saya, sudah sama-sama membantu saya untuk mencapai suatu tujuan yang sama, tetapi mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tahu info. Begitupun sebaliknya, saya ingin mengajarkan ke mereka lebih terbukalah kepada sesama anggota, terutama di dalam suatu organisasi. Karena dengannya begitu kita bisa saling backup namanya. Kita bisa saling bantu dari problem-problem yang setiap kita punya. Memang betul, tidak semua masalah itu gampang dilewati. Tapi apa salahnya mencoba untuk terbuka kepada satu tim dalam organisasi ini. Karena saya percaya dengannya suatu masalah kita temui ini, dengannya kita hadapi bersama-sama, ini bakal jauh lebih mudah ketimbang saya pribadi sebagai ketua umum Himaneda melewatkan masalah ini dengan sendirinya. Karena saya nggak mau yang namanya melupakan anggota saya di Himaneda ini. Karena saya di sini butuh mereka. Ya, saya pengen kita di sini saling bergotong royong, yang dimana ya kita di sini bisa saling backup satu sama lain ketika di antara kita, entah saya, entah di bidang saya yang lainnya itu mengalami kendala atau apapun itu, saya berharap lebih terbuka kepada satu sama lain. Karena dengan seperti itulah kita bisa mencontohkan keluar. Dengan arti ya saya juga pengen gitu menggambarkan ke teman-teman manajemen di Unsada itu betapa pentingnya kita tuh terbuka satu sama lain, karena dengannya begitu kita bisa membantu sesama satu sama lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Adit. Dipersilakan pada calon nomor urut 2, Saudara Akbar, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Oke, terima kasih. Hal yang akan saya buat adalah, yang pertama, saya akan mencari tahu dulu apa masalahnya, apa awalannya, dan juga siapa yang sekiranya memulai duluan. Dengan itu saya akan berdiskusi dengan yang bersangkutan. Misalkan yang salah itu adalah antar anggota. Misalkan antara anggota himpunan Himaneda dengan Himada, itu saya akan langsung memanggil mereka berdua, akan mendiskusikan secara bersama. Dan juga jika memang masalahnya itu lebih berat, misalkan kita ada kesalahpahaman antara Himaneda dengan BEM, yang pasti saya akan langsung bicara dengan saya. Yang pertama, saya akan bicara dengan anggota saya, bagaimana solusi terbaiknya, apa yang harus kita lakukan, dan kita harus juga ketika diskusi itu saya harus mendapatkan kesimpulan. Ketika saya mendapatkan kesimpulan, saya langsung akan bertemu dengan ketua BEM-nya, di mana saya akan bicara dengan ketua BEM-nya, ini adalah kesimpulan kita, gini, solusi kita sudah mendapatkan solusi gini, apakah dari pihak BEM akan menerima atau tidak, itu nanti kita akan serahkan kepada pihak BEM.
Dan jika memang belum benar-benar tidak adanya titik terang, saya akan mempertemukan kedua Himaneda dengan BEM itu, semua anggotanya, dan karena dengan kita bertemu secara langsung, bertemu dengan mungkin akan ada emosi segala macam, tetapi pasti dengan cara seperti itu akan menimbulkan suatu kesimpulan yang akan ditemukan gitu. Karena dengan kita sesuatu itu bukan kita bisa temukan, bukan hanya dengan cara misalkan dengan cara berbicara yang baik dan segala macam, tetapi mungkin kalau memang benar-benar tidak bisa, kita harus mempertemukan, biarpun itu harus ada perdebatan atau emosi segala macam, tetapi pasti saya yakin segala masalah pasti akan ditemukan dengan pertemuan kedua belah pihak. Ini itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Saudara Akbar. Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan kembali untuk audiens yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Kak Dade, dipersilakan untuk bertanya. Kepada Kak Dade, dipersilakan untuk bertanya. Cek, ada suara nggak? Ada, Kak. Oke, terima kasih buat moderator. Pertanyaan dari saya simpel aja untuk kedua calon. Jadi begini, nanti siapapun yang terpilih, kalian pasti bakal mengalami tanggung jawab yang sangat besar ya. Nah, perlu kalian ketahui ini juga, kalian pasti menjadi calon itu nggak tiba-tiba menjadi calon. Pasti kalian juga sudah tahu apa aja konsekuensinya yang akan kalian hadapi selama satu periode, itu pasti. Nah, kalian juga tahu apa aja gelombang-gelombangnya. Nah, perlu diketahui, khususnya jurusan manajemen, itu sangat jelas bahwa sangat kelihatan, sangat kurangnya keharmonisan antara beberapa pihak yang sering terjadi dan sampai saat ini masih terjadi. Nah, makanya sangat dibutuhkanlah peran leadership, peran para ketua, bahkan tidak para ketua, bahkan para himpunan dan beserta anggotanya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana nanti jika kalian terpilih, bagaimana kalian menggunakan peran fungsi leadership kalian untuk tidak terjadi yang namanya ketidakharmonisan baik antar mahasiswa reguler pagi, malam, dan karyawan. Karena perlu diketahui, dampak organisasi bisa kuat jika mahasiswanya saling bekerja sama, bukan saling berjatuhan. Nah, makanya di sini yang saya tanyakan adalah bagaimana fungsi leadership yang akan kalian pakai. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Dade atas pertanyaannya. Dipersilakan pada calon nomor urut 2, Saudara Akbar, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan saya lakukan adalah, fungsi leadership yang akan saya lakukan adalah, yang pertama, saya udah pasti harus berkomunikasi dengan baik, di mana saya harus bisa menelaah dulu apa yang menjadi permasalahan. Dengan itu, saya juga harus bersikap bijaksana, di mana dengan saya mengambil keputusan tidak semena-mena, tapi harus saya pelajari dulu dan harus saya pahami dulu apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana solusi yang terbaik. Karena dengan kita bersikap bijaksana, keputusan apapun yang dibuat oleh teman-teman sekalian ataupun orang luar dari himpunan, itu pasti akan kita jadikan sebuah jawaban yang terbaik gitu. Bukan berdasarkan dengan hati, pikiran, ataupun emosi sesaat. Jadi yang fungsi leadership yang akan saya buat adalah, pertama, saya harus berkomunikasi dengan baik bagaimanapun itu juga, karena kalau saya salah berkomunikasi ataupun saya tidak bisa menyampaikan dengan baik, pasti akan ada miss di antara entah dari luar ataupun dalam. Yang kedua, saya akan bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, karena suatu keputusan dalam suatu masalah itu sangat penting, jadi kita harus bijaksana. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Akbar. Dipersilakan pada calon nomor urut 1, Saudara Adit, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Ya, caranya seperti apa? Untuk saya pribadi, saya selalu menggunakan yang namanya pendekatan. Karena saya ini ingin menggambarkan kepada teman-teman di sini dengannya kita berkomunikasi entah itu dalam hal apapun ataupun dengan membuka diri kepada teman-teman itu teman-teman di manajemen ini bisa menghargai satu sama lain karena menurut saya dengan yang sudah saya telusuri yang membuat manajemen ataupun yang lainnya ini sekiranya kurang harmonis itu karena adanya ketutupan ke pribadi dalam arti banyaknya mahasiswa-mahasiswa di sini tuh lebih sering menutup dirinya ketimbang membuka kepada satu sama lain. Nah, mungkin untuk menerapkannya di kelas malam ataupun di kelas pagi ya jalan tengahnya untuk yang saya ambil adalah di sini mungkin saya akan membuatkan suatu acara yang nantinya yang saya perdalam untuk bisa mempertemukan antara kelas pagi dengan kelas malam agar bisa tetap berkomunikasi yang baik ataupun dengan karyawan. Karena apa? Dengan yang sudah-sudah ataupun yang sudah saya telusuri selama saya kuliah di Universitas Dharma Persada dari semester 1, semester 2, semester 3 itu saya selaku pribadi selalu merasa kita tuh seperti ada janggal gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu lagi. Nah, makanya saya di sini saya menghimbau kepada teman-teman himpunan nanti di periode saya yang dimana anggota-anggota saya ini siap membantu saya untuk bisa membantu manajemen Universitas Dharma Persada ini bisa lebih terbuka satu sama lain agar tetap harmonis lagi karena ini tidak jauh beda dengan misi saya yang nomor 3 meningkatkan rasa kebersamaan serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan mahasiswa-mahasiswi manajemen Universitas Dharma Persada yang dimana saya di sini tidak mau adanya seperti itu lagi. Jadi saya berharap kepada teman-teman mahasiswa manajemen Unsada yang mendengar ini, saya ingin kalian jangan menutup diri kepada kakak kalian ataupun kepada adik-adik kalian yang nantinya sebentar lagi akan masuk karena terutama untuk adik kalian mereka masih butuh himbauan dalam arti masih butuh arah untuk mereka dituntun lebih baik lagi oleh kita-kita. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Adit. Untuk pertanyaan ketiga, dipersilahkan kembali untuk audiens yang ingin bertanya. Ya, kepada Saudara Erni, dipersilahkan untuk bertanya. Udah ada suara belum? Tes. Udah ada suara belum? Udah, Kak. Tes. Udah masuk? Sudah? Dari sini. Udah langsung nanya. Apabila Anda terpilih menjadi Ketua Himaneda, bagaimana cara Anda mencari dana di saat masa pandemik saat ini untuk mensukseskan suatu acara? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan pada calon nomor urut 1, Saudara Adit, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Ya, terima kasih Kak Erni pertanyaannya. Mungkin sekiranya itu udah pernah saya pikirkan sebelumnya. Jadi saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua di sini. Mungkin cara yang saya pakai yaitu membuka sistem donasi kepada universitas ataupun di luar universitas yang dimana sekiranya kita bisa cocok untuk bisa membantu meringkan dari dana untuk suatu acara yang kita buat. Kenapa saya tidak
memikirkan untuk repot-repot kepada mahasiswa, karena di sini saya juga ingin memikirkan mahasiswa manajemen, mungkin di ekonomi ataupun ya mungkin lebih tepatnya di ekonomi, yang dimana mereka ini masih kesulitan dalam ekonomi karena mungkin dari teman-teman beberapa ada yang kena dampak dari pandemi COVID-19 seperti ini, yang dimana mungkin ekonominya terganggu atau mohon maaf seperti PHK dan lain sebagainya, yang dimana mereka masih kebingungan untuk di semester besok, lebih tepatnya di semester ganjil, mereka untuk bayaran BPP ini gimana, seperti apa. Dan jangankan untuk semester besok, saya punya beberapa teman, mereka ada yang belum lunas di ada yang belum lunas di BPP semester genap ini, ada yang diundur. Nah, di situ saya tidak mau membebankan kepada teman-teman mahasiswa manajemen untuk repot-repot dalam arti berdonasi dalam acara yang kita buat, karena acara yang kita buat pun nanti juga kita melihat kondisi gitu. Kita tahu suasana, dalam arti ya kita juga tahu batasannya dalam dana yang kita punya. Karena kita juga nggak mau di sini memaksakan membuat acara tapi malah menyusahkan mahasiswa-mahasiswi manajemen di Unsada ini dengan kejadian pandemik yang sekiranya mungkin mereka ada yang kena musibahnya seperti keekonomiannya atau mungkin keluarganya yang terkena musibah juga karena akibat ini. Jadi nanti sekiranya saya jika punya acara itu tidak membebankan atau tidak menyulitkan perekonomian dari mahasiswa-mahasiswi manajemen Unsada, yang lebih tepatnya mungkin donasi itu bisa kita pikirkan bersama keanggotaan saya, yang dimana kita ini kan manajemen, ya kan, kita diajarkan bagaimana kita bisa menghasilkan suatu duit ataupun apapun itu, karena ya kita sudah punya ilmu itu tapi tidak kita terapkan, ya menurut saya sangat disayangkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Adit. Dipersilahkan pada calon nomor urut 2, Saudara Akbar, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan saya lakukan, sebenarnya di masa pandemi ini, saya lebih berfokus pada sebuah program-program yang akan saya lakukan di sosial media. Itu ada beberapa program seperti podcast, live Instagram, dan lain-lain. Tetapi karena di sini ditanyainnya mengenai kalau kita ngebuat acara dan bagaimana cara mendapatkan dananya. Saya akan membuat acara online, contohnya adalah seperti seminar, di mana seminar itu akan bekerja sama dengan akun-akun yang memang dia bergerak di bidang misalkan public speaking atau lain-lain. Biasanya akun-akun yang seperti itu atau organisasi di luar mahasiswa yang terbentuk karena memang istilahnya secara sukarelawan atau dia membuat karena memang untuk mendedikasikan dirinya, itu biasanya tidak mengeluarkan banyak uang. Dan bagaimana kita tetap mendapatkan uang, yaitu dengan tetap seminar itu tetap bayar, tetapi dengan harga yang relatif murah. Selain kita tetap mendapatkan penghasilan ataupun kita tetap mendapatkan income, dan juga mahasiswa dapat tetap mendapatkan ilmu yang baik gitu. Kenapa saya tetap menginginkan untuk menjalankan program di mana harus berbayar segala macam? Karena mau nggak mau masa kita ini istilahnya terhitung cepat gitu. Apalagi belum ada kepastian dan segala macam. Mau nggak mau kita harus tetap membuat program, tetapi program tersebut harus diminimalisir agar pengeluaran serta yang mendaftar itu tetap sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Akbar. Sebelum mengakhiri sesi kedua, kami persilahkan pada calon Ketua Himaneda periode 2020-2021 untuk saling mengajukan pertanyaan. Dimulai dari calon nomor urut 2, Saudara Akbar, silakan memberikan pertanyaan untuk calon nomor urut 1, Saudara Adit.
Ya, halo Adit, apa kabar? Ya, Bar. Alhamdulillah Oke, sehat walafiat. alhamdulillah. Oke, mungkin mau bertanya, jika nanti Anda terpilih menjadi ketua himpunan, ada masa di mana Anda itu benar-benar istilahnya bukan dibenci, tapi ada yang banyak yang tidak pro terhadap Anda, bahkan lebih dari setengahnya. Sikap apa yang Anda lakukan dan penyelesaiannya seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan kepada Saudara Adit untuk menjawab. Yang pasti saya di sini bakal tetap berperilaku profesional lah di depan orang lain, yang dimana saya di sini tidak boleh menggambarkan bahwasannya di sini saya kecewa dengan adanya kayak gitu. Wajar, saya juga sudah siap kok dengan halnya itu. Ya apalagi dengannya adanya kita sebagai nantinya ketua umum, itu bakal lebih dipandang ketimbang yang lain, yang dimana saya selaku ketua nantinya bakal lebih sering disorot, dan saya tahu resiko-risiko itu. Cuman kalaupun ada yang seperti itu, pasti saya balik lagi ke pendekatan ke orang-orang tersebut, karena saya juga tidak mungkin diam, hanya diam dalam arti ya ketika ada omongan-omongannya menurut saya tidak mengenakan di hati saya, itu saya juga tidak diam, tapi saya menelusuri dari dari problem-problem itu, ataupun yang tadi yang mungkin Akbar bilang, yang apa sih tadi yang kontra ya, kok pro apa sih? Tidak pro terhadap Yang Anda. tidak pro, ya mungkin yang tidak senang sama saya. Ya saya siap itu, saya tahu itu ke depannya. Cuman saya di sini bakal mencari tahu kenapa. Yang pastinya saya di sini tidak mau mengecewakan teman-teman manajemen atas dasar saya di sini kepilihnya jadi ketua umum manajemen Unsada, yang dimana saya di sini tidak akan pernah berhenti atau menyerah untuk lebih semangat membuat teman-teman di sini bangga bahwasannya saya di sini bisa menjadi yang terbaik untuk kalian. Saya di sini bisa menuntun kalian yang lebih baik. Saya bisa menjadi penengah dari masalah-masalah yang kalian punya. Asalkan satu, jangan menutup diri, sama lalu jika sekiranya tidak mempunyai info yang pas ataupun yang tidak tepat, tolong jangan menyebar-nyebarkan isu, karena menurut saya itu sangat disayangkan untuk diri Anda pribadi, entah siapapun nanti yang tidak pro ke saya gitu, karena ya apa gitu masalah yang kalian punya, kenapa apa itu bisa terjadi ke kalian tuh punya keluhan mungkin atau tidak suka dengan sayanya begitu. Intinya saya tidak akan membenci siapapun yang menurut sekira saya dia tidak suka dengan saya, tetapi saya bakal membalikan dengan ya kebaikan yang saya punya, karena saya pengen dia itu bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Sekian, Akbar. Baik, terima kasih. Silakan calon nomor urut 2 Saudara Akbar jika ingin menanggapi dalam waktu 90 detik. Oke. Mungkin kalau masalahnya misalkan itu mempengaruhi kinerja, karena tadi belum dijelaskan misalkan perbuatan apa yang dilakukan, maksudnya langkah apa yang Anda lakukan, misalkan kalau itu mempengaruhi kinerja himpunan, yang Anda lakukan apa? Terima kasih. Maaf, tadi gimana, Bar? Langkah apa yang Anda lakukan jika perilaku orang-orang itu mempengaruhi kinerja himpunan? Karena tadi Anda belum menjelaskan mengenai langkahnya, maksudnya solusi dan lain-lainnya yang belum dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan calon nomor urut 1 Saudara Adit jika ingin kembali menanggapi dalam waktu 90 detik. Ya, mungkin di sini saya akan menemukan orangnya.
menemui orang, mempertemukan orangnya dengan mungkin nanti dengan sekiranya dengan sekretaris yang saya punya. Kenapa? Sekretaris saya di sini pastikan membantu saya juga dalam melanjutkan atau meluruskan kinerja-kinerja yang kita buat nantinya dengan sesuai proker yang sudah dibuat. Nah, cuma sebelum saya mencapai kepada langkah tersebut, pasti saya mencari tahu dahulu. Karena saya di sini nggak mau asal menemui seseorang itu tanpa membawa materi atau pembahasan yang saya punya, yang saya tahu. Dalam arti sebelum saya menemui orang tersebut yang sekiranya mengganggu kinerja saya di sini akan mengulik dulu apa sih problem yang terjadi nih, kenapa dia usik dengan bisa dibilang mengganggu dari kinerja kita, apa yang salah. Sekiranya saya sudah tahu kenapanya, alasan yang dia punya, baru saya menemui orang itu untuk memastikan dengan apa yang saya tahu, karena saya di sini juga tidak balik lagi, saya tidak mau adanya namanya suzon yang dimana saya sok tahu, karena saya di sini balik lagi saya pasti bakal memastikan kepada orang tersebut apa alasannya kenapa, lalu saya berharap bisa di keadaan seperti itu kita baik-baik saja, bisa diselesaikan baik-baik saja. Ya, baik. Terima Gitu, Bar. kasih. Dipersilakan calon nomor urut 2, Saudara Akbar, jika ingin kembali menanggapi dalam waktu 90 detik. Enggak, lanjut saja. Ya, baik. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan pada pertanyaan kedua kepada calon nomor urut 1, Saudara Adit. Kami persilakan untuk memberi pertanyaan kepada calon nomor urut 2, Saudara Akbar. Ya, Bar. Ya. Baik, Bar. Alhamdulillah. Maaf nih, Bar, mau nanya, Bar. Iya, silakan. Jika Anda nanti terpilih jadi ketua umum himpunan manajemen Unsada, output apa sih yang mau Akbar hasilkan untuk di pengurus selanjutnya? Kan kita tahu nih Himaneda ini tuh estafet, dalam arti ya berkelanjut gitu. Kita juga nggak mau kan Himaneda ini tuh stuck di sini aja, dalam arti tidak bergerak gitu. Kita kan pengen sekiranya jika periode kita sudah selesai, kan diterusin lagi nih oleh adik-adik kita di angkatan 2019. Nah, output apa sih yang mau Akbar hasilkan ke mereka gitu, biar mereka tuh lebih baik lagi daripada kita nantinya. Terima kasih, Akbar. Ya. Baik, terima kasih. Dipersilakan calon nomor urut 2, Saudara Akbar, untuk menjawab pertanyaan. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dulu. Saya tadi sudah dijelaskan juga sedikit bahwa saya akan menerapkan untuk anggota saya bersikap seperti sales, atau mereka menjelaskan, menawarkan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang himpunan lakukan. Dan juga saya akan membuat nanti itu program-program di mana bersifat istilahnya terpaksa tetapi tanda kutip, di mana adik-adik sekalian nanti yang baru masuk ataupun yang 2019 itu harus wajib mengikuti kegiatan, tetapi dalam tanda kutip, di mana wajibnya itu dia harus mengikuti, tetapi tidak ada syaratnya. Jadi istilahnya wajibnya itu hanya sebagai penggerak gitu. Karena dengan anak-anak yang aktif di awal itu akan merangsang mereka untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan himpunan. Bahkan mungkin nanti mereka tertarik untuk mendaftar himpunan, dan itu belum mungkin kita rasakan sepenuhnya gitu di Unsada. Apa yang output yang akan terima, yang pasti saya ingin lebih banyak yang mengenal dan juga tertarik gitu untuk menjadi pengurus himpunan. Karena mungkin seperti yang Adit tahu ataupun teman-teman tahu, angkatan kita itu jarang banget yang pengen untuk bergabung dalam himpunan. Bahkan kalau dihitung dengan jari itu hitungannya pas gitu dengan pengurus. Jadi output yang ingin saya terima adalah
di mana orang-orang dapat mau menjadi pengurus dan tertarik untuk menjadi bagian dari himpunan. Bagaimana itu dia bagus atau enggak, itu dapat diasah dengan dia menjalankan itu sendiri. Jadi kemampuan itu dapat diasah. Jadi oleh karena itu saya yang paling utama adalah mereka dapat tertarik terhadap himpunan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan calon nomor urut 1, Saudara Adit, jika ingin untuk menanggapi dalam waktu 90 detik. Mohon maaf nih, Par. Contoh nih ya. Misalkan berarti kan dari yang ditanda kutipkan wajib itu kan berarti hanya semata-mata gitu kan. Iya. Betul nggak sih, Par? Ya. Betul. Nah, seandainya karena mungkin di sini saya pernah mengalami melihat situasi seperti itu, maksudnya seperti gini contohnya, kita tahu itu diwajibkan itu hanya semata-mata, tapi di dalam situ tuh kayak ada ini loh, kayak pro kontra gitu, dalam arti dia tahu kalau misalkan itu tuh kayak ya udah biarin aja sih, nggak usah tuh, nggak bakal kenapa-napa. Dengan menyebarnya kata-kata itu, akhirnya teman-temannya dengar, akhirnya mereka kayak ya mungkin di sini teman-teman tahu ya kan, di sini mungkin mahasiswa di Unsada ini lebih gampang gitu untuk membuat suatu lingkungan dalam lingkaran kecil gitu. Nah, kalau misalkan omongan-omongan isu-isu itu sudah tersebar, apa yang Akbar lakukan gitu untuk mempertahankan acara yang Akbar punya tuh gimana gitu? Baik, terima kasih. Silakan calon nomor urut 2, Saudara Akbar, jika ingin kembali menanggapi dalam waktu 90 detik. Oke, kata wajib ini istilahnya samar-samar, jadi tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Jadi gini, misalkan kalau kita ngebuat suatu acara di mana kita diwajibkan dengan benar-benar para anggota kita tuh meyakinkan dan segala macam, itu gue yakin dengan istilah sedikit tekanan, itu gue yakin pasti, itu saya yakin bahwa anak-anak akan lebih banyak mengikuti dibanding dengan kita hanya ayo ikut tanggal segini ya, gini. Itu istilahnya persentasenya gini, dengan kita menerapkan sedikit tekanan, mungkin ada 50 orang yang ikut, tapi jika kita hanya ayo ikut ya, itu mungkin hanya 20 orang yang ikut. Jadi maksud saya adalah dengan menyelipkan sedikit tekanan untuk teman adik-adik sekalian yang nanti mungkin akan menjadi pengurus kita. Jadi tujuan saya sih itu karena untuk memperbanyak orang dulu yang ikut, baru siapapun nanti yang akan istilahnya menjadi akhir dari, maksudnya menjadi pengurus kembali, itu akan menjadi seleksi alam dan lain-lainnya, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu maksudnya wajib secara tanda kutip itu adalah di mana tidak dapat dilihat, tidak tertulis dan tidak dapat dilihat, tapi tidak dapat dirasakan, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apakah calon nomor urut 1, Saudara Adit, ingin kembali menanggapi? Ya, jadi gini, cukup sekian menanggapinya. Ya, terima kasih. Baiklah, kita tiba pada sesi terakhir debat kali ini. Dipersilahkan kepada kedua calon ketua Himaneda untuk memberikan pernyataan penutup dalam debat kali ini dalam waktu 60 detik. Dimulai dari Saudara Adit dalam waktu 60 detik. Udah dimulai belum sih? Iya, Pak. Timernya kok nggak ada ya? Tes. Baik, saya sebagai calon ketua umum Himaneda ingin adanya perubahan di Fakultas Ekonomi, khususnya manajemen, karena saya ingin membuat Himaneda dan manajemen Unsada jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena saya di sini tidak ingin Himaneda berhenti di tengah jalan, harus selalu bergerak.
Saya harap sekiranya teman-teman dapat mempercayakan saya sebagai calon ketua umum Himaneda agar dapat membuat manajemen Unsada jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pilih nomor 1 pada tanggal 14-16 Juni 2020 karena nomor 1 dapat mewakilkan dan menyuarakan keresahan-keresahan mahasiswa manajemen Universitas Dharma Persada. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Dilanjutkan oleh Saudara Akbar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah melaksanakan debat kali ini. Saya sangat mengapresiasi kinerja para anggota KPU. Mungkin gak banyak yang bisa saya sampaikan lagi. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa satu suara teman-teman sekalian itu sangat penting bagi Himaneda 1 tahun ke depan, di mana satu suara kalian dapat mengubah Himaneda menjadi lebih baik lagi. Satu suara kalian dapat membuat inovasi-inovasi yang baru yang dapat membangun Himaneda ke depannya. Jadi jangan sampai golput karena suara kalian adalah penting bagi Himaneda ke depannya. Dan jika mungkin masih ada yang mengganjal mengenai visi misi saya ataupun masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada saya. Mungkin itu kata-kata terakhir saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua calon Himaneda periode 2020-2021. Saya moderator undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata serta penyampaian yang kurang berkenan.